Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu, apa perbedaan waduk dan danau secara karakteristik dan ekologinya. Jadi, waduk ini dia adalah tempat penampungan air saat kelebihan air. Waduk itu dia berasal dari aliran permukaan ditambah dengan aliran hujan. Waduk ini dia dibentuk oleh buatan manusia ataupun secara alami. Nah, waduk ini dia memiliki potensi paling tinggi. Nah, waduk ini juga dia memiliki kedalaman rata-rata, kedalaman maksimum, luas beban perairannya itu lebih besar. Sedangkan danau itu dia adalah tempat penampungan air yang dibentuk secara alami. Jadi permukaan bumi yang diganti oleh air, baik itu air tawar ataupun air asin. Nah, jadi danau ini juga dia memiliki aspek pencemarannya itu lebih rendah. Danau ini juga dia memiliki kedalaman rata-rata, kedalaman maksimum, luas beban perairan lebih kecil, lebih kecil. Nah, pertanyaan kedua itu, apakah bagian sungai, hulu, badan sungai, dan hilir itu dia memiliki ekosistem yang sama? Nah, jawabannya itu tidak. Jadi setiap bagian sungai itu dia tidak memiliki ekosistem yang sama. Kenapa? Karena setiap bagian sungai itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ekosistem itu menentukan di mana dia dapat bertahan hidup, di mana dia dapat beradaptasi. Jadi setiap bagian sungai, setiap ekosistem itu pasti dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi yang berbeda-beda. Jadi di setiap bagian sungai itu dia memiliki ekosistem yang berbeda-beda juga. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, mekanisme terjadinya eutrosifikasi dan apa dampak bagi biota perairan. Nah, jadi mekanisme terjadinya eutrosifikasi itu akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang merangsang meningkatkan kadar nutrisi pertumbuhan alga air. Nah, jadi ketika alga itu mati, terjadi pembusukan yang mengurangi oksigen di air. Jadi dampaknya bagi biota di situ itu dia bisa menyebabkan kematian, bisa membuat biota itu punah dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, pertanyaan yang keempat itu, zona litoral lebih rentan terancam, sedangkan di zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Jawabannya itu tidak benar, karena di zona litoral ini tidak banyak memiliki keanekaragaman. Selanjutnya, yang kelima itu, dalil melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab umat muslim. Jadi di dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa manusia itu harus menjaga ekosistem perairan. Di surat Al-Rum ayat 30 sampai dengan 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fi barra wal nihri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dzal ladzi hamilu la'allahum yarji'un, yang artinya itu telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 41. Sekian jawaban dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.